dibukakan wajahnya Nabi Muhammad itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya dihadang Nabi Muhammad, tunggu, stop dulu, gue masih mau lihat wajah lo. Kumpul ketemu di Masjidil Aqsa. Tatkala berkumpul di Masjidil Aqsa, semua para nabi dan para rasul, ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, kakeknya Nabi Muhammad semuanya, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Musa. Nabi Musa terkenal umatnya paling banyak. Ada Nabi Isa, ada Nabi Yunus, semua nabi-nabi kumpul. Begitu dikumandangkan salat, tahu yang jadi imam siapa? Enggak ada yang berani maju. Maka malaikat Jibril yang memerintahkan Rasulullah untuk maju menjadi imam. Rasul yang jadi imam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad waktu melewati kuburannya Nabi Musa, saat beliau melewati kuburannya Nabi Musa, ngelihat Nabi Musa lagi di dalam kuburannya, dan saat itu beliau lagi bahasanya kita komplain, lagi nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, rafa'atahu, engkau angkat Nabi Muhammad lebih dari saya, engkau muliakan dia lebih dari saya. Saya kira, kata Nabi Musa, kan beliau diistimewakan oleh Allah taala, wa kallamallahu Musa taklima, dikhususkan Nabi Musa untuk menerima kalamullah secara langsung. Kallamallahu Musa taklima. Namun Nabi Musa tidak menyangka kalau Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang diminta oleh Nabi Musa dan Nabi Musa nggak dapat, tapi diberikan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Muhammad, jama'allahu lahu baina ru'yatihi wa kalamih. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad melihat Allah dan menganugerahkan berbicara dengan Allah dan menerima pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat melihat dan berbicara jangan diartikan dengan akal kita yang fana. Oh, berbicara mesti pakai lidah, mesti pakai mulut, mesti pakai mata. Enggak seperti itu. Ini tuh ada CCTV, kamera melihat kita. Apa dia ngelihatnya pakai mata? Ada matanya CCTV? Enggak ada matanya CCTV. Cuma dari plastik, kaca, ada software di baliknya. Begitu. Ada di dunia mata yang beda dengan matanya kita. Begitu juga pendengaran, kita mendengar dengan telinga. Begitu. Ya, mendengar dengan telinga. Ini mic ini yang saya pegang, dia mendengar dan menyalurkan omongan kita ke situ. Dan ketika dia mendengar, mana gendang telinganya mic ini? Ada kupingnya? Enggak ada. Saya enggak berbisik di kupingnya siapa-siapa. Ini mic. Speaker itu sound system. Alat yang membesarkan suara itu sound system tersebut. Dia berbicara. Ada suara keluar, mana lidahnya? Mana giginya? Mana mulutnya? Mana bibirnya? Enggak ada. Begitu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari persamaan dengan makhluk apapun. Jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuhu, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kullu ma yakhtur 'anillah bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Segala sesuatu yang terbayang di benakmu tentang Allah, maka Allah beda dengan apa yang di benak kita. Sebab laisa kamitslihi syai', enggak ada yang menyerupai Allah, termasuk khayalan kita, termasuk bayangan kita. Ada sesuatu, enggak ada sesuatu yang mirip, yang menyerupai Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Makanya dalam salat kita selalu bilang Allahu Akbar, Allah Maha Suci. Makanya dalam sujud, dalam rukuk kita selalu mengucap Subhanallah Rabbiyal A'la, Subhanallah Rabbiyal Azim. Kita mengagungkan, mensucikan Allah dari persamaan dan kemiripan dengan makhluk-makhluknya. Alhasil, Nabi Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan aku untuk melihat kepada Engkau. Maka Allah Ta'ala nyatakan kepada Nabi Musa, lan tarani abada, engkau tidak akan melihat aku. Engkau tidak akan melihat aku di dunia. Tidak diberikan itu
kepada makhluk manapun juga, kepada manusia manapun juga, kecuali untuk satu manusia, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad enggak ada yang diberi. La Nabi Adam, wala Nabi Nuh, wala Nabi Ibrahim, wala Nabi Isa, wala Nabi Musa, wala Nabi Nuh, enggak ada. Begitu. Tapi lakin unzur ilal jabal. Suruh lihat ke gunung. Kenapa? Allah bakal membukakan hijabnya sedikit. Ada puluhan ribu hijab. Dan Allah Ta'ala bukakan satu hijab kepada gunung. Dan Nabi Musa natap ke gunung. Sama kayak kita kemarin tuh gerhana matahari. Kita nggak kuat mata kita ngelihat gerhana matahari, kan orang dulu ngajarin lihatnya di mana namanya? Di ember air. di ember air. Orang sekarang nggak tahu, orang sekarang bingung. Kenapa kalau gerhana ada ember air di situ? Lu kagak ngerti. Gitu tuh orang dulu, belum ada handphone zaman dulu. Begitu, lihatnya di ember, jadi mata kagak sakit. Begitu. Kemudian matahari muncul di ember. Nah kita lihat, nah itu dia. Nah Nabi Musa suruh lihat ke gunung. Allah Ta'ala bukakan selembar hijabnya kepada gunung. Begitu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iga. Begitu Allah Ta'ala bukakan selembar hijab kepada gunung, itu gunung langsung luluh lantak jadi debu, habis. Dan Nabi Musa langsung semaput, dakhal fi sa'agah, semaput, pingsan, semaput. Nabi Musa ketika melihat gunung tersebut yang mendapat tajalli dari Allah Subhanahu wa taala, baru dibukakan satu hijab. Tapi Nabi Muhammad dibukakan satu hijab, dua hijab, tiga hijab, 100 hijab, 1000 hijab, 2000 hijab, dibukakan semua hijab. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu dengan cara yang tidak seperti apa namanya di akal dan bayangan manusia. Min ghairi kaifin wa inhisarin wa iftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Tanpa bagaimana, dari sisi mana, ngelihatnya seperti apa lah, enggak masuk di akalnya, di akal kita enggak kuat. Tuh. Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanpa hijab. Nah di situ Nabi Muhammad enggak luluh lantak, enggak hancur. Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad. Dan di situ Nabi Musa dulu ingin melihat, menyaksikan itu tuh keindahan yang dia lihat pada gunung yang dibukakan hijab. Allah membukakan hijabnya kepada gunung. Nabi Musa ngelihat ke gunung itu sampai pingsan melihat keindahan dan keagungan tersebut. Maka kali ini Nabi Muhammad dibukakan bukan satu hijab, sekian hijab. Maka Nabi Musa ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan wajahnya Nabi Muhammad itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya dihadang Nabi Muhammad, tunggu, stop dulu, gue masih mau lihat wajah lo, mau nikmatin. Begitu dulu waktu gunung dibukain satu hijab langsung semaput. Begitu, tetapi ketika langsung ke Nabi Muhammad filternya kuat. Apa bahasanya itu kalau listrik, trafonya itu kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu gunung hancur, tapi Nabi Muhammad trafonya kuat, dibukakan semua hijab, khalas. Begitu kuat. Dan Rasulullah menatap keindahan di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikerjain Nabi Muhammad. Bahasanya kita tuh dikerjain. Suruh bolak-balik, belum, kebanyakan 50 rakaat, ke 50 waktu kebanyakan, minta balik lagi, minta korting, di korting lagi, jadi 45 waktu kebanyakan, balik lagi. Tiap lewat dihadang, diajak ngobrol sama Nabi Musa. Sampai udah tinggal 5 waktu, balik lagi, kebanyakan, jangan buru-buru. Begitu, umat saya lebih kuat aja nggak kuat, apalagi umatnya engkau. Diajak ngobrol, begitu. Dan Nabi Musa mencuri-curi pandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bilang, qad istahyaitu min rabbi, aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari 50 waktu dikurangin jadi 5 waktu. Terus masih mau minta korting lagi? Enggak, ana udah malu kepada Allah taala. Wa hakadha. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa udah tahu ini Nabi Muhammad diundang oleh Allah taala untuk menatap, melihat kepada Allah taala. Nabi Musa komplain, kok dia yang dapat, saya yang minta.
Nabi nggak pakai minta, langsung dikasih. Nabi Muhammad, saya minta nggak dikasih. Begitu lantarani, di dunia nggak bakal melihat kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin unzur ilal jabal, suruh lihat ke gunung. Adapun setelah di barzah, unzur ila Muhammad, lihat bukan lagi ke gunung, kali ini lihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Nabi Muhammad yang paling mulia, paling agung, beliau yang jadi imam di Masjidil Aqsa. Tatkala beliau menjadi imam, yang jadi makmum nih di belakang semuanya para nabi-nabi dan para rasul. Wa inna Rasulullah min ghairi miryatin imamun alal itlaq fi kulli hadrati wajihun ladai rahman fi kulli mautinin wa sadru suduril arifin al a'immati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad jama'al asrar wal amra kullahu Muhammadun al mab'uts lil khalqi rahmati bihi khatamallahu an-nubuwata wa btada falillahi min khadmin bihi wa bidayati. Sesungguhnya yang telah memadukan segala perkara, memadukan segala kemuliaan, memadukan segala kehebatan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tanpa diragukan, tanpa perdebatan, imam alal itlaq. Beliau adalah imam secara mutlak di dalam setiap hadrah sallallahu alaihi wasallam. Di hadratul nubuwah beliau yang jadi imam, dan juga bahkan fi hadrah di mauqifil qiyamah beliau yang jadi imam sallallahu alaihi wasallam, imam alal itlaq fi kulli hadrati wajihun ladai rahman fi kulli mautinin. Beliau adalah orang yang tetap disayang oleh Allah, dianggap oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, didengar oleh Allah dalam setiap situasi. Bahkan di situasi hari kiamat, situasi di mana semua para nabi-nabi pada ketakutan. Nabi-nabi nggak ada yang berani memanggil Allah, nggak ada yang berani doa kepada Allah di tempat tersebut. Kenapa? Datang manusia kepada Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar, kamu adalah bapak moyang dari semua manusia. Mintalah kepada Allah Ta'ala untuk mempercepat proses hisab kita. Jangan nunggu lama-lama di padang mahsyar 50.000 tahun. Kesian orang-orang, biarin yang mestinya masuk surga buruan masuk surga, yang mesti masuk neraka buruan masuk neraka. Itu sebab di padang mahsyar sulit, penat. Ada yang tenggelam dengan keringat sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke hidung. Begitu, ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Hatta orang kafir, mereka ngejerit, Allahumma akhrijna min hadzal mauqif walau ilan nar. Ya Allah, keluarkan kita dari padang mahsyar ini, walaupun ke neraka, buruan deh ke neraka deh, jangan lama-lama di sini. Mereka belum lihat neraka, dikiranya padang mahsyar lebih dahsyat daripada neraka. Begitu. Maka itu orang-orang di padang mahsyar datang ke Nabi Adam, ayo doa kepada Allah, suruh proses kita dengan cepat. Nabi Adam bilang, lah, saya nggak berani, saya pernah bikin salah, makan tuh buah terlarang. Begitu, saya nggak berani. Al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Hari ini Tuhanku lagi marah, kemarahan yang nggak pernah terjadi sebelumnya dan nggak akan terjadi setelahnya. Saya nggak berani. Ngomong ke Nuh aja, datang ke Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh, ya Nuh, engkau ulul azmi minar rusul, ayo bilang deh kepada Allah Subhanahu wa taala, percepat proses. Nabi Nuh bilang, enggak berani. Allah lagi murka, kemurkaan yang enggak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Lagian juga saya pernah bikin salah. Kenapa saya pernah minta kepada Allah taala permintaan yang ngawur? Apa permintaan yang ngawur? Rabbi inna bni min ahli. Ya Allah, tuh anakku selamatin. Begitu, dia bagian dari keluargaku. Innahu laisa min ahlak, wahai Nuh, itu bukan daripada keluargamu. Saya pernah ngomong begitu, saya malu kepada Allah Ta'ala, saya takut, dan Allah lagi murka. Takutnya gara-gara itu omongan, akhirnya saya kena. Gak berani, cari yang lain. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, enggak, saya pernah bikin kebohongan 3 kali. Dia sebut kebohongannya dia, padahal bukan kebohongan, ya, tauriyah. Kemudian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, gue pernah bunuh orang, katanya Nabi Musa.
Datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa nggak sebut kesalahannya, tapi dia bilang saya nggak berani ngomong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hari Allah lagi murka, kemurkaan yang nggak pernah terjadi sebelum dan nggak pernah terjadi setelahnya. Datanglah kepada Nabi Muhammad, datang ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadzal abd al mahbub, hamba yang disayang, yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Taala. Oh, Nabi Muhammad ketika disodorkan begitu, analah, siap, saya, kata Rasulullah. Saya yang bakal menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah sujud, dan ketika bersujud beliau memanjatkan puji-pujian kepada Allah Taala. Nabi bilang bahwasanya saya memuji kepada Allah Taala lam yulhimni Allahu ba'd. Allah Taala, saya akan memuji kepada Allah dengan sebuah pujian yang sekarang belum diilhamkan oleh Allah. Entar kebukanya nanti di akhirat. Sekarang saya nggak tahu memuji apaan, nanti diilhamkannya di akhirat. Pokoknya saya bikin puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat Allah ridha kepada saya. Begitu hingga Allah Taala bilang, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta apapun kamu minta saya beri, washfa' tusyaffa', beri syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki, engkau dapat syafaat dari Allah Ta'ala. Hadzal maqbul, hamba yang diterima di sisi Allah Ta'ala. Hatta Allah lagi murka, Nabi Muhammad ngomong, didengar, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besok hari kiamat itu ada beberapa situasi tertentu nggak ada yang bisa ngomong manusia. Khalas, sukara, mabuk, nggak berani ngomong apa. Mereka tuh udah bukan mabuk, ada orang mabuk air, ada orang mabuk perjalanan, ada orang mabuk arak. Nah ini mabuk ketakutan. Ketakutan yang seperti apa sampai bikin orang mabuk? Ketakutan yang kayak bagaimana sampai bikin orang mabuk? Tapi di situ yang paling sabat para nabi-nabi, para rasul. Adapun semua orang bungkam, diam, nggak bisa ngomong, kecuali para nabi, para rasul. Hatta nabi-nabi bungkam. Yang bisa ngomong cuma para rasul. Di atasnya para nabi-nabi. Itu para rasul cuma bilang apa? Ya Rabb, nafsi, 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 nafsi. Diri saya, diri saya. Yang lain masa bodoh. Umat taruh dulu deh, yang penting saya dulu deh. Umat taruh dulu, yang penting saya dulu. Keluarga masa bodoh, anak masa bodoh. Sampai di hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Para rasul mereka bilang nafsi, nafsi, diri saya, diri saya. Illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang bilang ummati, ummati, ya Rabb, umat saya, umat saya, umat saya, umat saya, sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling dicintai, paling dikasihi, paling diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sallallahu alaihi wasallam. Nah, hatta para nabi, para rasul tahu itu semua. Nabi bilang nih, kalau Nabi Musa sama Nabi Isa hidup di zamannya saya, sekarang mereka nih ada di sini, mereka pasti bakal ngikutin saya, bakal neladanin saya, bakal mencontoh saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah terus kita nih umatnya Nabi Muhammad, ngapain kita ngikut orang lain? Ngapain kita nyontoh yang kagak-kagak? Ya contohlah Nabi Muhammad. Begitu ente mau nyontoh umat Yahudi, nabi utama dari umat Yahudi Nabi Musa. Nabi Musa kalau ketemu Nabi Muhammad bakal ngikutin kepada Nabi Muhammad. Ente ngapain ngikutin orang Yahudi? Apalagi Yahudi yang melanggar daripada Nabi Musa, yang memalsukan ajaran Nabi Musa. Ngapain ente ngikutin umat Nasrani? Nabinya mereka, Nabi Isa kalau ada sekarang bakal ngikutin Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nasrani yang menyimpang dari jalannya Nabi Isa, yang memalsukan ajarannya Nabi Isa. Ngapain lu ikutin? Ikutin Nabi Muhammad SAW. Dan memang Rasulullah SAW sudah menyebutkan di dalam mukjizat beliau itu, beliau telah memberitakan kepada kita, la tattabi'unna as-sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian bakal ngikutin jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta, pas ukurannya. Mereka bikinnya sejengkal, di antara umatku bakal niru mereka, harus sama sejengkal juga. Mereka bikin sehasta, di antara umatku bakal bikin harus tahasta juga. Siapa yang diikutin?
Sampai Rasulullah bilang kadang yang diikutin nyeleneh. Tahu nyeleneh? Udah di luar batas kewajaran. Yang nggak masuk akal, yang akal nggak bisa nerima. Sampai Rasulullah bilang puncaknya kata Nabi Muhammad, hatta kalau di antara mereka nih ada yang masuk membuat sebuah tren, keren apa? Masuk ke lubang apa namanya dob, biawak. Lubangnya biawak tuh naik, turun, belok sini. Wah, masya Allah. Begitu nggak lurus begitu aja. Kalau di antara mereka ada yang membuat sebuah tren baru, tinggal di rumahnya biawak, masuk ke lubangnya biawak. Di antara umatku ada yang menganggap itu keren, ikutin. Bakal diikutin oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai itu sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa sih itu orang-orang yang digandrungin oleh umatmu besok di akhir zaman? Siapa itu mereka? Orang-orang yang hatta membuat sebuah mode, sebuah tren yang gila, yang nyeleneh, bakal digandrungin, diterima, diikutin oleh umatmu. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Nabi bilang, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu yang digandrungin, yang diikutin. Sehingga di dalam segala hal, dalam mode kita ngikutin mereka. Dalam berpakaian, umat Islam ngikutin mereka. Dalam perkawinan, umat Islam ikut-ikutan mereka. Ikut-ikutan nama mereka. Begitu, ikut-ikutan sama mereka. Kemudian lagi di dalam apa namanya? Dalam pola fikir ikut-ikutan. Di dalam ucapan ikut-ikutan seperti mereka. Sampai di dalam segala hal diikutin daripada al-Yahud wan Nasara wal iyad billah min dzalik. Ikutin ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad, kalian akan meraih jalan hidayat. Bakal ketemu hidayat kalau ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nyari jalan hidup, nyari jalan hidup. Dia pergi ke gunung, dia ikut-ikutan ituan alam dan lain sebagainya. Nanti mau cari jalan hidup, ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari jalan hidupmu dalam salat duha, dalam rutinan duha. Cari jalan hidupmu, gaya hidup dalam salat witir, gaya hidup dalam tahajud, gaya hidup dalam salatul jamaah, gaya hidup di dalam tilawatul Quran, gaya hidup dalam menggunakan siwak, sunnahnya Rasulullah. Cari gaya hidup di situ. Bukan gaya hidup yang menyimpang dari ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair atas subscribe, like dan komen Anda.